Halo semuanya, welcome back to Kamars Game Week 13. Woo! Udah mulai nih. Raja. Setelah libur selama 2 minggu dan tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. No. Kita masih di bawah, Liverpool masih di bawah, dan Arsenal tetap ada di atas. Gimana selama 2 minggu ini, Mas Munif? Hidup hancur. FPL hancur. Apalagi mau dipertahankan. Klub hancur. Klub udah kayak ini, Open BO. Apa tuh mas artinya? Ya maksudnya di booking hari pertandingannya, tapi bisa disodok-sodok doang. Ya, maksudnya buat apa gitu. Liverpool L-nya loose. I-nya tuh idih buat ditonton. V-nya vagina. E-nya elah. kepanjangan. Liverpool kepanjangan. Jangan diperes-peres gitu. Kebuka lagi ini. Sorry. Ya, ini selama 2 minggu sebagai fans Liverpool, kirain kan akan tenang gitu kan. Terus setelah akhirnya main lagi, ada hal yang bikin mereka jadi semangat gitu. Ternyata memang benar kata Munif, klub Open BO datang hanya untuk dilucuti sama lawan. Padahal main di kandang loh, lawan Nottingham Forest. Tapi Liverpool ada sih satu prestasinya musim ini. Apa tuh, Pik? Belum pernah imbang. Emang ya, Bik? Iya. Iya, belum pernah imbang kita. Nggak pernah yang ngalahin Arsenal. Ya, cuma Liverpool ya. Cuma Liverpool. yang lainnya kesulitan. Sedangkan di sisi sebelah kanan saya, Arsenal bagaimana? Minggu setelah international break. Minggunya ceria. Ceria sekali. Ya walaupun nanti kita bahas, ya udah pada tahu lah kalau Arsenal lawan Spurs sudah pasti mengayam-ayami si ayam Spurs itu ya. Lalu selain klub untuk FPL, Kalau untuk FPL anjing dia berapa kali nih udah? udah 4 kali. Ya nggak seistimewa itu rupanya jadi king. Biasa aja ya. Biasa aja Udah rupanya. mulai biasa dia. 4 kali berturut-turut. 4 kali berturut-turut. Kita lihat poin topik paling tinggi di sini sebagai king 52 poin. 52 poin. Iya, kelas. Di bawah ya ada lagi-lagi orang yang absen di sebelah topik, yaitu Hanif Sabandi masih absen karena harus mengejar mimpi-mimpi dan karir-karir yang ada di Solo. Dia 38 poin. 38 Nah, ini poin. gampang ngurutinnya nih. Habis 38, 37 dipegang oleh Munrosi, Munif Bawazir. Habis 37, 36 dipegang oleh saya, Tariq Rahman. Dua kali kau Rick ya Apa itu? di bawah. Berturut-turut. Jangan lupa berturut-turut ya. Jangan lupa itu. Dan ini suguhan dari gue, silakan. Bukain dong. Iya. Oh. King lah yang ini. Kita review apa ini ya. Semoga nggak fail. Nggak fair. Kau dulu nih Pion. Banyak. Molen. Banyak. Rogengan lagi. Bingung. Bersyukur tapi. Bingung nih, apalagi ya. Ya. Ini udah, syuting kita yang tugas budak. syuting akhir Facebook bulan. Duit udah menipis. Apalagi nih yang masuk deh. Ini matiin ini. Terus soalnya gawang Liverpool. Gimana sih? Bentar. Oh iya. Enggak Ya. tuh. Ini gue kalau ketekuk. Ini ikut nekuk. Itu ikut mati ya. Udah aman. Rusak. Nah, itu adalah summary dari setelah international break, dan lagi-lagi di Liga Harga Diri topik memimpin klasemen game week ini dengan poin 52. Dan saya sebagai Buddha 36 poin. Mungkin ada sepatah dua patah kata Pik membuka acara. Jujur aku nggak menyiapkan speech. Iya, emang harus nggak menyiapkan. Tapi ya melihat Arsenal tuh ya kayak FPL sih. Kenapa? Easy. Udah easy. Yang namanya mirip easy hat-trick. Oh iya. Langsung aja kita masuk ya ke pembahasan Premier League. Karena kayaknya kita udah gak tahan juga nih membahas ini. Nanti kita yang lain-lain kita di belakang nih. Itu kemarin tuh ada London Derby. Benar juga. Ini gol pertama Eze ya di Premier League ya, by the way? Yang keempat. Oh, udah 4 kali dia nyetak di Premier League. 1 Gol. plus 3.
udah pernah sekali lawan Oh Crystal iya, Palace. maksudnya ini berarti yang kedua kalinya Iya. dia nyetak gol lagi ya. Tapi langsung hat-trick di London Derby. Kirain bakal menyusahkan Arsenal, gue jujur. Tottenham. Ente nonton gak nih? Tottenham Nonton Arsenal. Apa? Nonton full. Nonton full? Gimana lo ngelihatnya? Kita lihat dari non fans Arsenal dulu nih, dari Munib. Najis. Siapa yang najis yuk? Tottenham. Bahkan Tottenham tuh sampai menit babak pertama ya. Menit 40 tuh 0 XG, 0 shoot. Pokoknya 0 nembus third line Arsenal. Main long pass, Simon kan kayak orang ngeganja. Bolanya lepas. Intinya sih dikurung ya. Bahkan golnya Wah, anjing lo. Spurs saja itu purely hoki karena Zubimendi tiba-tiba pengen jadi Messi ya. Iya. Cuma dia sadar diri kayak, aduh bukan Messi gua. Terus dia berhenti, ketubruk Richarlison sama siapa ya? Sar ya apa ya? Palinya nggak sih? Palinya. Terus dicip Raya karena tangannya kecil. Iya, pendek banget. 2 kali lo dia kena itu kan. Nah, itu Sama ya. sama Spurs kan? Sama Musim Spurs. lalu juga ya? Musim lalu. Bukan, pramusim. Pramusim. Tapi ada 2 atau season lalu kesalahan dia juga. Kayak gitu juga? Golnya Romero. Oh, Nggak tapi ada. dari jauh juga? Enggak. Oh, enggak. Iya. Soalnya si Raya wajar golan kayak gitu. Hmm. Karena dia gabut ya mungkin ya. Di gawang tuh kayak ngapain ya blunder kali katanya. Bahkan nggak nyerang sama sekali. Enggak. Dikurung habis berarti, Pak. Kurang habis. Spurs tuh nyerang menit-menit habis gol itu ada momentum mulai naik, habis itu tolol lagi. Karena skor 3-1 ya. Ya, bahkan gol keempatnya Eze itu lahir dari Spurs yang nggak mau megang bola, Cuk. Ya Allah, iya. Si anjing dapat bola kan. Passing-passingan tuh, Bentakur, Romero. Tapi nggak ada niat bola itu ke depan. Terus tiba-tiba dibuang sama Vicario. Dapat, kepotong, tap, gol. Gue liat kayak, Itu ya. Spurs being Spurs anjing. Ini gue bacain ininya ya, statistiknya nih ya. ya. Total shoot-nya Arsenal 17, Spurs cuma 3. Shots on target 2, Arsenal 8. Big chance itu Tottenham nggak ada dan Arsenal ada 1. Corner itu 4, Arsenal dan Tottenham 1. Tapi dari statistik ini dari 4 corner berarti golnya Arsenal dari open play semua ya berarti ya? Open play semua. Apa ada gol corner? Gol corner tuh Nggak ada. Nggak ada ya? Open play ya? Oke. Arsenal bagus sih semalam. Gila. Lu ngeliat duet Saliba Hincapi gimana, Pak? Kan Gabriel absen tuh. Hincapi bagus sih gantiin Gabriel. Bahkan tadi malam yang lebih ke highlight Hincapi. Oh ya? Ya, karena Hincapi emang gantiin posisi Gabriel banget. Dia ngatur lini pertahanan biar Salibanya masih bisa tetap intercept ke depan. Tapi tadi malam tuh Arsenal ini sih yang bikin ganggu ya. Dari Apa Arsenal itu? tuh cuma 1, Pak. Oh. Karena nggak ada striker ya. Ya. Jadi nggak letal banget gitu loh. Oh ya. Padahal Spurs lagi tolol banget tuh kalau punya striker ya. 7-0 anjing tuh Spurs. Real dah. Goblok anjing. Merino ya starting ya, Merino sebagai starting. striker ya. Tapi Merino kan nggak bakal stay di Depan. striker terus. Ya. Ya, kalau menurutmu Arsenal menang atau kalian deh berdua itu karena Arsenalnya bagus atau Spursnya yang tolol? Dua-duanya sih kalau aku. Dua-duanya ya. Kalau aku Arsenal nggak emang bagus. nggak nonton Spurs yang tolol sih kalau aku. Ya tapi Arsenal bagus. Ya. Gue udah berdamai nih pemain ini. Apa? Arsenal makin lama makin bagus dan kayaknya sih ya udahlah. Gue udah berdamai lah Arsenal juara walaupun mempersiapkan mentalnya dari sekarang sih ngedengerin banyolan fans-fansnya yang berisik gitu. Iya kan akhirnya juara. Oh gimana match ini? Kalau menurutku kenapa Sebagai King. aku meminta 2 pertanyaan itu ya? Oh. Itu karena Arsenal bagus, Hah? tapi Spursnya tolol. Ya. Menurutku kan beda kalau kita nonton ya lawannya itu nggak tolol-tolol banget Ya. lah. Bener kata Munib tadi, aneh banget sumpah lihat Spurs itu. Spurs main. Hmm. Nggak ada niatan main bola tuh kan kita megang bola, tapi ini kayak pemainnya tuh kayak takut gitu loh. Pemain-pemain Oh iya. nggak berani megang bola. Nggak berani megang bola, setiap duel itu kalah. Yang kelihatan punya mental ngerusak punya fighting spirit dari Spurs menurutku cuma Richarlison. Iya, setuju. Oh ya. Iya.
Itu Richarlison yang lari-lari kemana-mana. Bahkan mungkin 3 shoot tuh hasil dari Richarlison. Iya, aku sepakat. Karena orang yang gue lihat nge-shoot tuh cuma Richarlison. Ya mungkin ada tuh Xavi Simon yang ke samping, tapi itu apa dianggap shoot? Kalau jadi orang yang megang analitis tuh. Ini shoot gak ya? Walaupun dia udah gayanya shoot banget itu ya. Gak ada ngarah-ngarahnya anjing. Orang yang megang analitik. Shoot gak ya? Udahlah gak usah lah. Tapi ada satu dia yang dia bawa tapi pelan banget shootnya. Oh, iya Ada tahu satu. tuh. Pelan banget, Pak. Itu udah keren tuh. Gayanya Xavi Simon lah. Ah. Bawa bola, udah dapat ruang di shoot tapi pelan banget. Sebenarnya Spurs nih kayak ini ya, kayak takut gitu loh. Iya. Sebenarnya sayang gitu loh. Ini Lu kenapa bisa takut ya? ngimbangin PSG waktu itu, terus bisa ngalahin City. Kan pakai taktik yang paten waktu itu. Iya. 4-3-3 coba ngincer ruang yang sama terus gitu. Terus tiba-tiba mereka berubah shape-nya. Jadi 3-5-2. Terus pas jadi 3-5-2 tuh goblok pol anjing. Jadi kayak lu nonton Brentford aja. Buang bola ya. Ngarepin counter attack ya. Ngarepin counter attack, terus ngarepin set piece terus. Iya. Dan kan pemainnya kecil-kecil. Ini beda banget ya, maksudnya startnya kan bagus ya, Liverpool sama Frank kan, Liverpool anjing, Tottenham sama Thomas Frank ini startnya bagus, tapi lama-kelamaan malah goyang ya, Malah nggak tahu apa yang terjadi ya, mungkin karena dia ngubah shape itu nih, kalau kata gue juga nih. Iya, sebenarnya pasti sih yang ngubah shape tuh, walaupun sebenarnya ide taktiknya tuh gampang ya, dari 4-3-3 ke 3-5-2 tuh shape-nya nggak ribet buat dirubah. Cuman ya tetap aja shape itu kebiasaan. Ya. Kalau lu punya back Betul. Romero, Van de Ven gitu, yang biasa main 4 back, terus ke shape ke 3 3 back, Iya. susah. Betul. Karena ini sih jatuhnya ruang yang lu jaga itu lebih sempit pertama, terus lebih sempit itu belum tentu lebih bagus ya. Kadang lebih sempit itu lebih cepat kecolongan. Contoh, golnya Eze yang terakhir tuh banyak pemain loh di sekitar itu. Cuman tetap aja nggak ini. Terus golnya yang kedua apa ketiga ya? Eze lagi tuh. Mentalnya udah kena anjing. Banyak orang di sekitar situ gitu loh. Cuman ya percuma numpuk banyak orang kalau orang-orang tuh nggak biasa blocking, nggak biasa ini gitu loh. Mending masang 4 back. 4 gol Arsenal itu tuh dari Spurs yang bertahan, bukan counter attack. Nggak ada counter attack sama sekali golnya. Yang pertama aku lihat itu anehnya backnya Spurs yang kemarin. Arsenal kan mungkin ini kesalahan taktik Thomas Frank atau Arteta belajar dari cara mainnya Thomas Frank. Aku bisa jadi dua itu jadi faktor. Arsenal kan biasanya juga main dari sayap ya. Iya. Kan sangat-sangat mengandalkan sayap. Jadi Spurs tuh selalu mainnya tuh backnya tuh jadi kayak flat gitu loh, Pak. Flat. Jadi lurus saja. Tapi di kanannya, sayapnya itu dia tuh ngebantu di sayap. Misalkan kayak kirinya kan pertama mereka mainin Odegaard. Nah, nanti setiap di kiri itu tuh ada 4 pemain di sayap. Misalkan Arsenal lagi bangun serangan dari kanan. Arsenal tuh minimal punya 3 pemain lah, tapi Spurs itu punya 4. Misalkan kalau dari kiri juga, nah itu yang jadi mereka main 3 back. Tapi kan dia main 5 nih. 5 kan, 5-3-5-2. Yang 2 pemain tengahnya, 2 pemain tengah sama 1 sayapnya itu ngebantu defense, tapi di area wide, di area kiri atau di area kanan. Jadi ninggalin 1 kesalahannya. Di tengah tuh kosong banget. Kalau bisa ngeliat golnya Arsenal, golnya pertama lah, Merino tuh kosong banget, Pak. Nggak ada yang mau ngepres. Terus akhirnya ya udah kejadian gol. Untungnya Merino punya teknik yang bagus buat passing kayak gitu kan. Dan gol-golnya Arsenal juga kayak gitu. Walaupun mereka punya punya back yang banyak, tapi nggak ada yang mau nutup di second line-nya tuh loh, Pak. Kayak golnya Eze, semua golnya Eze tuh ya udah mereka kayak cuma ngerumpun doang, tapi nggak ada yang mau nutup di golnya Eze yang pertama, kedua, yang ketiga itu tuh juga ya udah mereka cuma banyakin orang aja di situ. Iya sih, apalagi Arsenal tuh nge-switch bola terus gitu loh. Flank kanan, flank kiri, flank kanan, flank kiri itu pecah tuh backnya tuh bingung. Bongkar-bongkar ininya ya, pertahanannya ya. Tapi sebenarnya benar tuh kata topik
overload sisi yang mau dibangun gitu loh. Kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri ya back ya kemana. Man, ya itu ngerasa anjing one sided banget, terlalu Arsenal banget ini game. Gue boring. Gampang ya. Lu ngechat di grup kan. Apa tuh cok Richarlison? Gak lama anjing gue buka kan PL nih bangsat, hat-trick si Eze anjing. Aja hat-trick. Gue udah lihat squadnya Topik kan. Babi. Ada Eze dia, tai. Tapi kamu ngeliat gimana puas sama performa Arsenal? Puas banget. Yang pertama mainnya Tegas bagus. itu jawaban yang gue suka itu. Yang kedua kita menang. Ada satu kata-kata Henry yang sebelum pertandingan. Apa itu? Aku suka banget dia ngomong gini. Kita harus meninggalkan kita mau juara dulu. Karena besok kita lawan Spurs. Besok saya harap pemain tuh fokus gimana kita bisa sombong di depan mereka. Itu keren banget menurut gue. Jadi Kan ada juga kan setelah match juga Henry ngomong juga kan. yang mana tuh? Kalau Kayaknya ini tahun mereka apa ngomong apa gitu. Ini tahun kita apa. Oh, aku malah nggak tahu kalau yang ini. Ada dia ngomong gitu Ada juga ya. Dia makin yakin kalau ini tahun Arsenal. Kata-katanya Henry keren sih. Gimana kau bisa sombong di depan mereka? Bukan menang ya, sombong itu kan kau udah pasti percaya bakal menang. Yakin berarti. Ini kan dari awal musim nih kayak kau kan sebagai fans Arsenal nih. Seberapa chance-nya itu makin tinggi jadi berapa gitu? Chance menurutmu Arsenal juara? Di bulan November ini setelah kau lihat performa Arsenal ya? Kalau lihat performa Arsenal plus tim-tim yang lain ya, aku sih makin yakin sih. Berapa persen? 80%. Arsenal juara. 80? 80%. 80% ya dia yakin juara nih. Kalau nanti after Boxing Day masih kayak gini, 99%. Wow, sih. Terlalu tengil ya. Kalau lu Dim sebagai fans Liverpool, seberapa persen yakin Liverpool bakal degradasi deh? Enggak, kalau itu. Enggak juga lah. Kalau itu mas Claude ditembak John Lennon ya. di tembak fans ya. Ditembak fans. Tapi aman dia katanya. Ya itu Arsenal sama Spurs, ya Spurs just being Spurs ya. Ya. Apa what do you think about Spurs? Shit. Apalagi itu. What do you think about shit? Oh iya, balik. Balik kan, balik. Waduh, balik. Nggak sama, jadi dibolak-balik. Bolak-balik. What do you think about Spurs? Shit. What do you think about shit? Spurs. Oke. Kok nggak ada lanjutannya? Nggak terlalu ya. Karena kita bukan fans Spurs. Iya. Yang heboh cuma kita. Nah jadi ini kalau kita lihat ya Arsenal meyakinkan Kak 4-1. Sedangkan di bawah itu kalau nggak salah Chelsea ya peringkat 2 ya. 2 Chelsea. Peringkat 2 terus peringkat 3-nya City. Nah ini yang paling mendekati kan Chelsea. Sedangkan City itu kalah semalam. Kemarin itu kalah lawan Newcastle. Harvey Barnes 2 gol dan 1 golnya City itu tuh Ruben Dias. Yang kaptenin Haaland nggak dapat apa-apa juga di minggu kemarin. Chelsea menang 2-0 melawan Burnley. Itu dari gol Pedro Neto dan Enzo Fernandez. Kemudian Bournemouth. Nah ini kayaknya Bournemouth juga udah mulai turun ya Pak ya. Kita kan banyak ngambil pemain Bournemouth juga kan. Bournemouth lawan West Ham itu 2-2. Udah mulai habis bensin. Terus Brighton dan Brentford 2-1. Fulham dan Sunderland menang Fulham 1-0. Liverpool dan Nottingham Forest menang Nottingham 3-0. Wolves lawan Crystal Palace 2-0. Leeds lawan Aston Villa menang Aston Villa 2-1. Kemudian ditutup oleh laga semalam. MU lawan Everton 1-0. Tapi gue pengen bahas MU bentar. Itu kenapa sih kartu merah? Kan mukul pemain sendiri. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh Jadi mukul pemain sendiri. Semua kegiatan kekerasan, mau itu ke tim lu, mau itu ke musuh, itu dapat kartu merah. Oh gitu. Itu karena dia nganin muka Pickford. Bukan si ini. Kane. Backnya. Idrissa gue kan. Jadi kartu merah. Itu dapat kartu merah langsung. Oh gitu. Nggak ada yang protes karena emang ya emang kartu merah nggak boleh lu marah. Udah ada aturan ya berarti? Udah ada aturannya tuh. Oh. Jadi conductive violence tuh udah Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun masih sama tuh. Lagi dia juga nampol Iya. gitu ya. Apa tuh yang jadi permasalahannya ya? Itu ada yang dia passing. Heeh. Dia tuh niatnya sih, dia itu kan lagi di kotak penalti tuh, bola, tapi dia tuh passing ke
si Kane, cuman direbut sama Bruno, di shoot sama Bruno, jadi shoot off target, lalu marah si Kane-nya. Mungkin si Kane-nya ngerasa passing lu terlalu slow. Si Kane-nya mungkin ngerasa lu nggak Maju. deket kata dia. Malah berantem. Masih 20 menit 10 apa itu? 20 menit berapa gitu. Tapi boleh. Lu kok MU. Iya. Dari menit awal merah. Wah, kacau. Kartu merah 14 ya. Iya benar. 13. Terus gak ada gol. Gua kan awalnya baru bangun tuh ya. Nonton berarti lu? Nonton tapi menit akhir. Buat MU tahan. Emang itu lebih kocak. Di gawang Everton ada Yesus. Kamu Cok? Pickford. Anjay. 9,1 ya dia. Dia jago banget. Oh iya. Fresh. Man of the match dong dia berarti. Man of the match. Gila Pak, ada bola-bola yang harusnya nggak nyambung ya. Itu aturannya gol lah. Misalnya kayak header zigzag gitu. Itu tuh save semua. Di tepi semua sama dia. Semua. Bahkan itu ngebuktiin Pickford tetap number 1 Inggris cuy. Sebusuk-busuknya Everton, Jok. Iya. Tetap dia emang dia nggak pernah pindah tim gede. Emang menjadi legacy itu. Ini gue lihat ya statistiknya ya. MU itu ngelakuin 25 shoot cuy. Betul. Sedangkan Everton cuma 3. Dan Everton shoot on targetnya cuma 1. Yang Gol. itu yang berubah gol. Jadi gol. Shoot on targetnya MU itu 6. Saking hancurnya tuh ya. Hancur sih ini. Ini MU siapa sih pemainnya, coba kita lihat ya. Lames, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazrui, Fernandes, Casemiro, Dorgu, Diallo, Zigze, Mbumo. Terus Everton tuh Bari, Grealish, Dewsbury Hall, Diaye, Gardner, Gay, Kane, Mikolenko, Tarkowski, dan Coleman. Sama kiper Pickford. Oh, Zigze ini udah dipercaya jadi starting lagi. Udah nggak punya ini lagi sih soal mereka ya. Udah nggak punya striker lagi. Main siapa? Obi. Cido Obi nih yang ada yang tenin. Anjing triple captain Cido Obi. Pindah ke Martinez. Oh, nah itu. Global. Nah ini kalau di The Reds Devil itu kocak gara-gara menit 13 kartu merah tetap gak bisa menang. Ada lagi yang lebih kocak, main di kandang dibantai sama tim peringkat 17 yang belum pernah menang di Premier League. 3-0 nggak main-main. Itulah klub tolol itu bernama Liverpool. Di serve kalah ya. Kalian nih pasti nonton kan? Enggak. Oh, kau enggak. Makanya syukur ya. Gua tuh udah prepare mau nonton kan. Ya. Udah nonton Chelsea sama Burnley. Nonton. Pas nonton Chelsea sama Burnley tidur. Ketiduran. Bangun jam 4 subuh lah. Subuh bangun. Anjing gua nonton Liverpool lagi gitu. Skor Iya, alhamdulillah. Bersyukur ya. Jadi ada di malam itu nih, si Topik ngajakin, ayo sini kalau mau nyusul, mau nonton Liverpool dulu kan, terus langsung balas Topik setelah selesai match. Kalah Pik, gak mau nyusul, mood udah hancur gara-gara tim kontol. Kacau gila. 3-0 anjing tuh, sumpah itu jelek banget sih permainan. Gak tahu lagi sih, sama sih kayak minggu-minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya lah yang gue bilang Liverpool sampah, mainnya tuh sampah lagi. Nyerang lewat kanan nih, bola kesempat. Nyerang lewat kiri, coba dribble, coba cut inside, gagal. Lewat tengah, bolong. Gak tahu dah. Itu gelandang kalau serang counter attack, harusnya kan ada 1 atau 2 gelandang untuk menghubungi kan. Itu semua mereka maju anjing, udah nunggu semua di depan kotak penalti itu loh, Pak. Ini maksudnya apa kata lu? Ini striker digunain juga enggak. Bola tuh gak pernah ada yang nyampe lah ke Isak atau Ekitike. Gak ada yang nyampe. Nah, Isak emang ini aja, black striker aja, jadi bayangan doang. Bener. Binatang, Gakpo masalah tuh. Masalah benar. Ini rusaknya menurut gua di Gakpo masalah sih. Kalau dari 2 orang ini nggak mau nurunin egonya, nggak mau main tim, ya udah mau nggak mau bakal kayak gini terus. Nyari gol susah, mau ya mereka kan sayap nih ya. Kalau logika kita kan nge-deliver bola-bola enak lah ke striker kan, bukan mereka yang coba untuk nyetak gol gitu maksudnya. Soalnya emang taktiknya begitu. Ya, kecuali emang taktiknya begitu kan. Cuman kayaknya sih kalau Arne Slot naruh Isak di situ nggak mungkin kan taktiknya suruh mereka yang nyari gol terus-terusan gitu. Isak loh. Gak pernah di-provide bola-bola yang bagus. Ini pemain jeleknya lagi ya.
McAllister sampah, John sampah, Konate sampah, apalagi ya, udah sih kayaknya deserve. Gravenberch juga sih termasuk Pak. Gravenberch itu kemarin kena kritikan dari, gue lupa deh dari legend siapa, ada satu nama yang lolos dari kritikan musim ini, yaitu Gravenberch katanya. Karena setelah gua baca kutipan itu, iya juga ya, ngeliat Gravenberch tuh sering hilang bola, sering nggak bisa mutus serangan kayak musim lalu. Nah, si legend itu ngomong kalau Gravenberch nggak bisa mutus serangan, maka Liverpool transisinya jelek, defense-nya jelek, nyerangnya juga jelek. Tapi nganoin ke Gravenberch doang juga kayak agak gimana juga ya. Maksudnya dia sama Zobo kan sapi perahnya Arne Slot kan, main terus-terusan, nggak pernah ada istirahat, nggak pernah absen, cedera dikit, nanti kalau udah sembuh langsung main gitu. Kan biasanya kan ada waktunya kan, mereka berdua tuh langsung main. Nggak tahu sih, gua nggak ada harapan sih Arne Slot. Kalau gua udah nggak ada harapan apa, karena Slot apa sih sampah-sampahnya. Ya kalau gue sekarang mah ini sih udah ngerasa ya harusnya udah parah banget sih. Karena harusnya udah belajar sih kalau memang lu tahu gitu nggak bisa naruh Dominic di bek kanan, atau nggak bisa pasang Gakpo sama Kerkes barengan gitu. Ya kesalahan-kesalahan itu jangan diulang lah. Jadi ulang terus. Iya, diulang terus. Kalau emang mau coba pakai Kerkes, ya coba depannya pakai Ngoma gitu kali-sekali. Atau Cesa kalau emang dia nggak percaya sama bocil ya. Kalau dia percaya sama senior. Maksudnya dicoba gitu loh partnership barunya. Karena Liverpool kan winger oriented ya. Kita juga nggak punya gelandang tengah yang bisa dribble. Ya betul. Dribble bagus. Jadi ya harusnya partnershipnya lebih dikuatin lagi gitu. Misalnya Salah nih nggak cocok sama Bradley gitu. Atau kalau Bradley cedera gitu, Salah nggak cocok sama Zobo gitu. Ya udah lo taruh aja Zobo di tengah gitu loh, best positionnya gitu loh. Dibanding lo riskan gitu. Taruh Ramsey yang memang udah di training dari kecil dari bek kanan gitu. Ya aneh sih, banyak decision yang aneh sebenarnya. Ya gue walaupun nggak nonton tapi kemarin gue lihat line up anjing kayak gini ya. Ya mending Arsenal ini sih sekarang kalau emang masih ingin Liverpool gitu ya, mending dia maksimalin pemain sesuai posisi lah. Ya. Kalau mau main weird ya udah Zobonya main di bawah gitu loh, mumpung makanya lagi out of form gitu. Terus cadangannya Zobo lu pasang Jones gitu loh. Nah, kalau nggak ada bek kanan ya lu pasang lah Gomez gitu, lebih defensif gitu. Terus lu akalin gimana cara ngakalin defensifnya biar lebih ini. Ya lu suruh siapa jadi DM nanti pas transisi, jadi Gravenberch-nya bisa lebih maju buat partneran masalah. Banyak loh ide itu, cuman ya sayangnya Slot nyangkut sama ide-ide itu aja gitu loh. Padahal udah nggak works hampir 9 atau 8 pertandingan. Sayang aja. Dan makin membuktikan kemenangan-kemenangan Liverpool di awal itu emang karena Oki sih ya. Bisa dibuktiin ya, karena mental fitnya masih nyala kayaknya ya, karena musim lalu ya. Bukan karena taktik atau strateginya Slot ya. Emang kacau banget. Pertama ya transisi aja yang paling concern tuh. Kalau ngeliat itu parah banget. Abis dia lagi diserang tuh udah nggak ngerasa counter attack Liverpool tuh lethal gitu, bahaya gitu. Iya benar. Terus yang kedua juga Liverpool tuh udah nggak solid lagi gitu loh pertahanannya. Iya, gampang banget itu. Konate itu kayak orang nggak pernah olahraga 10 bulan gitu. Kayak lu apa sih, kayak lu overweight gitu, gendut terus lu paksa main gitu, lu lagi nggak pernah gendut, baru lu capek gitu loh, nggak seimbang, jalan dikit pala lu pusing gitu. Saran gue bawa Sanmol. Bawa Sanmol aja. Kuat gitu loh. Dia muntah kuning gitu lah. Enggak apa-apa. Mungkin lo asam lambung, gak ada yang tahu. Cuman yang anjing tuh Konate sih, dari awal musim tuh Konate parah banget. Konate tuh good match cuma lawan Madrid. Iya. Itu mau ngebuktiin ya. Iya, bisa tahan. Ayo tarik gua. Wait for me, Dean Wilson. Dia tuh udah ngecat Xabi Alonso. Tahu nggak bro? Kenapa si Arnold susah defend? Gak ada gue. Iya. Ada gitu yang drama di belakang kita nggak tahu. Iya, dia berlebihan lah. Apa membebankan defense ke satu pemain berumur 34 tahun. Maksudnya pandai kan. Iya. Jadi kan
Ya, Panik juga udah bisa kita lihat dari musim-musim lalu juga udah nggak yang sejago awal-awal masuk kan. Harusnya emang punya partner yang bisa nge-backup dia. Ini mah dia nge-backup, dia Iya. punya dia sendiri, tugas dia sendiri. Panik tuh sebenarnya udah turun dari cedera ACL. Iya. Dan ya emang kalau Liverpool pingin buat kaptennya nggak terlihat memalukan gitu ya, cari partnership yang bagus lah. Ya. Dan blundernya Arne Slot tuh dia ngomong dia nggak butuh defense di Januari tuh. Ya. Blunder itu. Dia ngomong gitu dia. Memang kayaknya anjing ini dari PSG ya. Kayak beli pemain tuh cuma buat anjing keren. Tim gue gokil gitu kayak anjing udah amat gokil serang boy gitu. Anjing nggak nyambung bangsat. Terlalu banyak penyerang lah. Lu tau nggak? Gua tuh pas Arnold keluar tuh, gue mikirnya anjing pasti harusnya diganti sama bek kanan yang bisa fleksibel gitu, bisa jadi DM, terus bisa kan banyak ya tipikal bek kanan yang bisa kayak gitu. Contohnya lo ngambil bek kanan Feyenoord ada namanya, orang hitam tuh. Terus lo mungkin bisa ngambil bek kanannya Kadis. Itu juga bisa main DM. Banyak sih bek kanan yang bisa main DM gitu. Tapi sayangnya Liverpool malah beli bek kanan yang bisa main right winger. Frimpong. Mungkin niatnya gini kali ya, kalau salah nyerang ada Frimpong gitu. Susah di pen bos. Karena mau nggak mau Trent Alexander-Arnold sebusuk-busuknya dia defense. Arnold tuh masih ya emang defense aja. Defense kok dia tuh. Cuman karena emang defense bukan atribut dia yang menonjol. Betul. Kalau bahas defense mungkin Arnold sama Frimpong gitu kita compare ya. Lebih sloppy Frimpong lah jauh. Arnold tuh sloppy-nya Arnold itu dia tuh kebiasaan ngeliatin bola doang. Dia tuh nggak pernah ngeliatin pemain. Jadi dia tuh suka nutup ruang yang ujungnya ditembus juga. Nah, sekarang kita punya Frimpong nempel orang, lari. Tapi baru ini jatuh-jatuh. Kayak apa ya? Kayak ngeliat bocah 12 tahun, kayak anak 24 tahun gitu, 2 kali umurnya. Nah, itu kita bahas lagi bekan lain yang Bradley. Bradley juga apa atribut menonjolnya? Gak ada sih kalau Bradley. Iya, Bradley itu cuma menonjol lawan Mbappe mah ini juga musim ini emang lagi busuk. Iya. Itu berantem tuh. Coba Conor Bradley itu kalau kita lihat tiap minggu gitu. Ya atribut terbaik dia tuh emang one on one defense. Udah. Ya. Itu juga nggak yang jago banget juga. Contoh kemarin, dikocok dia sama Doku. Tapi ya bahas Liverpool cukup kali ya. Mungkin Liverpool kesimpulannya mungkin Liverpool ini butuh ini aja, butuh angin seger baru aja. Ya. Terakhir. Menurut lu Arne Slot bakal dipecat kalau apa? Situasinya seperti apa? Ini kalah kayak gini lagi. Tapi 2 kali ya bro. 2 kali beruntun. Itu ntar masuk tuh Gerrard Inter, yakin gua. Gerrard. Soalnya ada nggak mungkin Gerrard nolak job Rangers yo. Oh iya. Ya dia kemarin tawarin lagi. Tawarin Rangers ya. Tapi dia tolak karena pasti itu ada hubungan sama Liverpool. Pasti Liverpool udah ngontak Gerrard duluan. Ini jaga-jaga kalau slot ini. Juga, ya. Karena kan dulu Liverpool setiap pas FSG pertama kali masuk dia tuh ngasih legend dulu waktunya Kenny Douglas kan. Oh iya benar. Setelah dari interimnya ya. Itu selalu legend gitu loh. Karena kalau filosofi Amerika tuh legend tuh bisa ngebangkitin ini motivasi ya. Punya apa ya? Kalau di PES itu ini roll. Auranya sudah legend gitu. Ya sebenarnya kalau Gerrard as a permanent manager jelas. Tapi kalau Gerrard sebagai Inter gue setuju. Mau musim ini busuk nanti Gerrard megang ya udah tuh Gerrard lah. Tapi gue nggak mau plan jangka panjangnya di slot ini kacau slot ini. Gue kayaknya udah menurut gue ini udah ngeliat ini kayaknya udah deh kayaknya dia emang nggak bisa megang. Iya. Karena nggak bisa dimainin apa? Ketara dari press conference ya. Dia makin lama makin bagus. Iya. Orang bingung kan suka ngeso-asikin aja nih. Iya. Awal-awal kayak kita oke gitu lama-lama knowing kan. Karena apa sih orang ini kemarin tuh oke karena memang jawaban itu make sense diterapin di
di match gitu loh. Sekarang kan dia bahasnya mall margin, Iya, low block. udah mulai gak make sense. Kata gua, lah low block itu bukan berarti nggak bisa ditembus anjing. Kan ada idenya low block kata gua. Maksudnya, gua mah nggak mikirin besok ketemu siapa orang gua ngelatih Liverpool, tapi kan low block itu harus ada solusi gitu loh Iya. setiap low block itu. Ya kalau lu kayak gitu ya lu 36 pertandingan, 38 pertandingan ketemu tim Premier League bakal langsung Iya. Iya. Bener. harusnya terus ya lu ketemu Everton low block, ketemu Forest low block, West Ham low block, anjing Crystal Palace low block. Siapa yang nggak low block? Bahkan City aja low block. Iya. Ini low block. Ada momen-momen mereka low block gitu ya. Goblok aja kalau. Goblok coy demi Allah, tolol. tidak bisa menembus low block, artinya lu goblok. Atau bisa jadi dia jawab kayak gitu karena ya biar ini dia nggak menyalahkan pemain kan. Enggak, dia juga sering nyalahin pemain. Dia nyalahin juga. Sering kayak ngesarkasin Cerkes, ngesarkasin Konate, ngesarkasin siapa lagi itu. Sering dia, Mek. Masih Gakpo cuma sekali kok. Gakpo sama Salah itu Nggak bisa tertentu ya. no. Salah yang dicadangin di laga apa? Frankfurt ya? Ya. Yang habis itu dia masuk ngambek itu. Itu nggak pernah dicadangin lagi. Ya itu kayak punya cewek gitu. Liverpoolnya. Udah mimpi kamu mau. Jangan marah dong. Jangan lagi nanti kita merebut kamu. Gakpo. Ya itulah kalau bahas Liverpool udah berminggu-minggu masih kayak gini-gini aja, nggak tahu sih kayaknya kalau masih terus kayak gini sampai Desember pertengahan ya jatah UCL bakal susah lah ya. Tim-tim Premier League udah makin merata, makin bagus, tim-tim yang mediocre juga punya motivasi tinggi untuk main di Eropa juga kan. Sedangkan di sisi lain tim lain kayak Arsenal mulai lari lah dari kejaran rival. Chelsea sama City ya nggak bisa diharapkan lah, mereka kan nggak konsisten. Tapi gue ngeliat minggu depan City lawan Arsenal apa yang akan terjadi. Chelsea lawan Arsenal. Ini kita masuk ke match week depan ya, match week 13 ya. Match-matchnya siapa dan nanti kita masuk ke FPL dari topik. Brentford melawan Burnley, City lawan Leeds United. Wangi nih kayaknya Haaland ya. City lawan Leeds di kandang. Sunderland melawan Bournemouth, Sunderland main kandang. Everton lawan Newcastle, Tottenham lawan Fulham, Palace lawan MU. Ini ujian berat lagi buat MU. Aston Villa lawan Wolves, Nottingham Forest melawan Brighton, West Ham lawan Liverpool main away Liverpool ya, dan ditutup oleh Chelsea Arsenal. Itu dia dari match minggu depan dari Premier League. Langsung aja kita masuk ke Fantasy Premier League, bahasan Fantasy Premier League dari kita. Sebelum itu kita bahas dulu dari pilihan topik. Kiper Loer itu 3 poin. 3 poin. Back Nunes, Oreli, sama Deli. Nah, ini udah pasti nggak digatur nih. Tiga-tiganya kalah. Jangan dibahas. Midfielder Paqueta, Soucek, Saka udah nggak gacor. Rosat gacor, Buendia nggak gacor. Coba cekin Paqueta sama Soucek. Coba kita cek. Kayak ini siapa ya pikir? Kayak Havertz ya pikir? Iya, Havertz nggak main. Siapa tadi, Pak? Paqueta sama Soucek itu berapa kosong sih? 2 sama ya? 2 sama. Gol nggak mereka? Atau ada yang asis nggak? Paqueta nggak main. Paqueta masih nggak main. Soucek Nggak ngapa-ngapain. nggak main juga. Ya Allah. Ini gak ada yang berhasil. Mulai disimpulin. Ini kombinasi topik cuma Trossard yang gacor ya. 1 gol 1 asis. Udah nggak usah dicek. Tanpa lagi nggak mungkin ya. Sebagai ketua Wolves Indo, kecewa. Oke. Yang lain udah double digit tuh poin, dia masih 2. Masih ada lah poinnya. Coba kita lihat ya. Berapa? Wah. Kacau ini. Pelatih loh padahal. Kalau itu udah 20, poinnya 12. 2. 2. Ini bukan poinnya kanan. Gila 2 sih. 2 yang lain 2 sama kayak waktu itu siapa orang Swansea.
Gila, Iya. Cok. Swansea juga kan cuma 8 poin. Southampton gua kemarin cuma 9 poin loh. Sampai akhir. Iya. Ya Allah. Dan itu dapatnya dari imbang semua. Iya. Sampah. Ya kalau Wolves mah udah pasti degradasi Udah loh. pasti. Menurutku sih. Ya ini Hati baru juga nggak solusi apa. atasnya nih ya, mungkin 18-19 lah yang masih naik turun jadi sama Bruno. Langsung back kasih rekomendasi untuk yang benar ya yang ini. Ya, yang Dan benar. kita bisa ikutin. Oke. Kalau dari kiper, jujur aku udah ada, tapi kayaknya aku bakal mainin. Kalau kemarin aku cadangin, itu Donnarumma ya, karena kayaknya auto clean sheet sih lawan Leeds menurutku loh ya, menurutku. Nah tapi kalau untuk dari back, jujur aku nggak ada susah ya untuk pandangan dari back, tapi mungkin aku lebih banyak ke pemain tengah nanti mungkin sama penyerang. Back nggak mau munos. Back satu lah. Karena Bournemouth kayaknya lagi Sloppy. lagi kalah-kalah terus ini apa Nggak kalah imbang. ya. Imbang Kebobolan. kan? Ya kebobolan. Aku udah mulai ganti pemain-pemain Bournemouth. Itu kayaknya oke sih untuk ngambil Ballard kali ya. Subjek. Satu aja ya kalau back ya. Nah, tapi kalau tengah, Sunderland-nya langsung ketemu sama Bournemouth. kalau tengah aku yakin Harvey Barnes bakal gacor lagi. Harvey Barnes. Yes. Tadi Harvey Barnes Lawan Everton. Ya. Everton juga agak kurang ya, apalagi kalau pemain ada yang berantem tuh Teori. kayaknya bakal ini menurutku ya. Chemistry-nya kurang. Chemistry-nya. Terus yang kedua, aduh kok aku jadi lupa ya tadi. Siapa yang kedua? Si. Andre Gomez Wolf. Oh ya satu Pak. Back. Back satu. Okay. Kemarin kan pas lawan Liverpool yang ngegolin kan backnya semua ya. Morillo sama Savona. Ya. Kayak boleh sih ngambil back-backnya Nottingham, apalagi besok lawannya Brighton walaupun bagus tapi ini kayak lagi kali boleh ya untuk siapa? Kalau untuk FBL aku lebih suka ngambil ini back sayap, jadi Savona atau Neco Williams, tapi kayaknya Savona sih karena habis ngegol. Minimal dia nggak blunder lah kalau habis ngegol biasanya. Terus tadi untuk pemain tengah Harvey Barnes. Siapa lagi? Ambil pemain Liverpool sih. Oh ya? Harusnya bisa menang ya. Salah tuh kalian kayak boleh ngambil sih. Setuju nggak? Enggak ya, tapi lawannya West Ham Pak, soalnya. Slot kemarin 2 pertemuan sama masih kocok-kocok. Soalnya gue gak yakin sih kalau itu. Tapi kalau lu yakin salah. Yakin. Di Liga Harga Diri yang punya salah itu masih aku ya. Aku aja udah mau transfer out. Oh iya. Iya. Aku kaptenin salah kemarin soalnya. Gagal ya, ya udahlah. Ya nggak apa-apa. Kau harus ini. Boleh sih, salah sih. Atau opinimu. Salah. Ini kemarin aku ngomong dia rupanya ngegolin Morgan Rogers, kayaknya Rogers sih. Rogers. Sesuai ini aja rekomendasi ya. Soalnya lawannya Wolves, Mbak. Oh iya benar. Aku udahlah fuck lah anjing Wolves menurutku. Udah kamu keluar kamu. Udah. Jadi ketua. Udah. Aku percaya kayaknya Emil Smith Rowe bakal ngegol lawan Spurs. Oh, Fulham ya? Fulham. Walaupun mungkin kalah atau imbang, tapi kayaknya bakal ngegol Smith Rowe ya. Kalau gue yakin menang Fulham. Gue juga sih yakin menang Iya kan? Fulham selalu punya kejutan taktik kecilnya. Iya, betul. Lawan tim-tim gede itu ya. Benar. Itu juga. Nah, kalau untuk penyerang, udah nih berarti gelandang ya? udah gelandang 4 kan. Penyerang, Pak. Igor Thiago. Udah. Igor Thiago tuh ya? Brentford. Oh iya, dia ngobrol terus. Dan dia ngambil penalti kan sekarang. Iya. Lawan Burnley. Oh iya. Itu wangi. Gagal. Oh iya. Tapi gagal. Oh iya. Dapat lagi penalti menit 92. Oh, berarti agak minus tuh, Boy. Agak minus. Makanya kan top striker kan pegang mobil Son kan minggu ini. Palung.
Callum Wilson tuh menarik juga loh. Dia sering ngegol tuh di West Ham, tapi berhubung besok lawan Liverpool aku nggak yakin bakal menang ya. Aku yakin Liverpool kayaknya bakal menang. Tapi satu nih Pak, aku yakin Fulham bakal bisa buat inilah Raul Jimenez. Jadi siapa nih Raul Jimenez. Kalian nggak ada yang mau ngambil Welbeck kah? Aku yakin lawannya lagi Pak. Lawannya Forest bakal menang. Ini bahkan ada isu-isu kira-kira bakal diambil buat Piala Dunia loh. Si Welbeck. Udah ada isu-isu. Harusnya sih kalau objektif dipanggil. Iya. Main lah ya buat pemain senior. Dia soalnya striker paling tajam Di Premier League. Tuh, ya. Di liga lokal Inggris ya. Paling Strikernya Inggris. Masa lu nggak mau ngambil sih? Masa lebih milih siapa? Penyerangnya Arsenal? Watkins. Habis itu hilang. Ya. Bahkan oleh Watkins juga kan nggak dipakai waktu itu. Tapi Iya. strikernya tuh Ken. Ya Ken sama Watkins. Oh, Ken sama Watkins. 4-4-2 udah. 4-3-3. 4-3-3. Elia tuh sebenarnya bagus loh itu. Kalau kita mau ngambil Elia Henderson. Iya Elliot, sorry. Elliot. Nama orang kita. Elliot. Ruby Junior. Wah, 2 minggu aja dia bagus ya kemarin. Sayangan unik deh. Iya. Alex Ruby. Sayang banget dia. Tapi dia udah main terus sekarang. Udah reguler tapi ya nggak ngegol ya. Berarti ini striker Igor Thiago, Raul Jimenez ya. Iya. Tapi Raul Jimenez jadi opsi aja ya. Tapi kalau Igor Thiago harus fix dia. Gantiin Strand Larsen. Cuman kau ya harga dia yang punya Strand Larsen cuman kau. Ya resmi hari ini WFCI dibubarkan. Dibubarkan Jomtan. Hanya bertahan 2 minggu. 2 minggu kan. Gara-gara internasional. Udah yakin dia kan nggak ada nih pemain yang dipanggil timnas. Jadi sehat. Latihan lancar tahunya tetap kalah, Pak. Kayak disuruh mabok. Ya fakta kita jual championship main lah. Ya itulah Kamars Game Week episode minggu ini ya, bisa disimpulkan tentang Arsenal yang semakin ya bukan semakin dekat sih, semakin meyakinkan kalau dia adalah calon kuat juaranya hingga saat ini. Terus Liverpool yang semakin bau, MU juga masih terseok-seok. Liverpool bahkan terlempar ya dari peringkat 5 jadi peringkat 12, dipangkatin Everton sama dipangkatin MU. Terus tim-tim lain ya kadang yang istimewa banget ya minggu ini ya. Cuman hampir sama lah kayak minggu sebelumnya bisa dilihat. Dan teman-teman yang mau ngikutin rekomendasi dari topik ya, karena topik ini ada jaminannya 4 kali berturut-turut sebagai LHD. Walaupun kalau ngasih rekomendasi kebanyakan fail. Dan dia ini loh nih, sama lu beda 5 sama gue beda 4 kan. Udah ngejar dia anjing, udah jauh. Padahal kemarin jauh. Dia sepanjang 4 kali berturut-turut jadi king, makin dekat dia. Inilah game on udah game on. Kalau gue sengaja biarkan Pas Hanif nggak kita kejar. Tahu. Kita ada rasa kebersamaan dulu. Iya. Rasa jalan jauh banget. Kamu nge-guide kau. Jadi kalau aku menang aku ingat. Iya. Apa? Menang ini liga kita. Masih kata-kata sebelum menutup. Masa sebagai Elkin nggak ada satu sepakat 2 kata. Oke, terakhir besok Arsenal lawan Chelsea. Walaupun banyak yang berharap klub juara dunia bakal menang, tapi nggak ada artinya bagi pemuncak klasemen. Ya, semoga udah selesai. Itu. Kalau nggak tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa tonton. Nggak sampai itu nama tolol lah. Karena banyak makan pisang, Pak. Keenakan makan molen. Ya udah kalau gitu. Jangan lupa di episode